nyambel terong sama dadar telur. Mereka nggak tahu kalau babuning geragas. Kita unboxing dulu belanjaannya kakekku. Ini ada ham, jadi lolak-lolok plonga-plongo gitu loh, kayak wong nggak pernah belajar gitu. Selamat. Agak deg-degan nunggu kakek soalnya udaranya udah mulai dingin, takutnya kenapa-napa. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Siti Amin. Hari ini cuaca Taiwan udah mulai dingin lagi ya. Hari ini nggak ada matahari, terus ada angin juga, jadi udaranya makin dingin. Hari ini tuh kakekku tuh pergi ke pasar. Harusnya tuh kakek nggak boleh pergi ke pasar karena udaranya kan dingin banget, plus ada angin. Tapi kakekku maksa pergi ke pasar. Dia mau beli sayur, katanya takut nanti kalau udah terlalu dingin, kakek nggak bisa pergi ke pasar gitu. Padahal aku udah bilang, nanti itu anaknya kakek tuh mau ke sini, mau bawa sayur. Kemarin aku udah bilang di rumah sayur udah nggak ada gitu. Terus dia udah bilang nanti hari ini mau ke sini, mau antar sayur, mau antar ikan, sekalian antar obatnya kakek. Tapi kakekku nggak percaya, jadinya tetap ke pasar. Ya udahlah ya, semoga sih di jalan nggak ada apa-apa, kakek berangkatnya sehat selamat, pulangnya nanti juga sehat selamat. Agak deg-degan nunggu kakek soalnya udaranya udah mulai dingin, takutnya kenapa-napa. Soalnya kemarin sore itu aku bantu kakek, tensi darah itu rendah banget, cuma 88/65, kan rendah banget kan. Kakek bilang kepalanya agak puyeng gitu. Dan pagi ini sih udah naik, tadi pagi itu 99/70, agak lumayan ya, semoga sih nggak ada apa-apa. Jadi aku lagi nunggu kakek pulang dari pasar. Ini semua tadi belanjaan kakekku tadi pergi ke pasar, dia beli sayur banyak banget. Kita unboxing dulu belanjaannya kakekku. Ini ada selada. Musim dingin tuh sayuran lagi murah ya teman-teman. Jadi kakekku tuh kalau beli sayuran banyak. Ini ada selada 2 biji. Ada ini apa ya, kembang bawang kalau nggak salah ya. Ada terong. Ini terong kesukaanku. Wah. Akong be Yaro. 对啊，这个也一。好来，谢谢你啊。Oh, barangnya banyak banget. Aku tuh udah ngasih tahu ke kakek, tadi nanti itu anaknya mau datang ke sini mau beli ikan, tapi kakekku nggak percaya sih. Kakek udah tahu kalau bibikku tuh mau datang bawa ikan gitu, tapi kakekku masih tetap aja berangkat ke pasar, soalnya sekarang kan musim dingin gitu, jadi kakekku tuh khawatir nanti pas kalau lagi dingin banget tuh nggak ada makanan di kulkas gitu loh, nggak ada bahan makanan gitu, jadi kakek tetap berangkat ke pasar. Jadi ini tuh aku mau bungkus sesuai porsi per porsi gitu, jadi nanti kalau masak tuh enak, tinggal masak satu bungkus. Ini untuk 1 kali masak sop. Jadi kalau mau masak tinggal ambil satu bungkus gini, nggak repot. Ikan bandeng segini gede. Kalau di Indonesia udah tak presto ini. Di sini tuh ada presto, itu miliknya mantunya kakek, tapi aku nggak berani pakai. Nah ini bebek. Kakekku suka banget sama bebek. Masak bebek tuh susah gampang ya, karena kakekku tuh udah tua, giginya gigi palsu. Jadi kalau masak bebek tuh, bebek ayam itu harus benar-benar lunak. Kalau nggak lunak, kakekku nggak mau makan. Kita bungkus pakai plastik. Ini bebeknya sama ini apa lagi, bebek semua apa bukan ya?
Oh, ada bebek, ada ayam. Kita juga bungkus per porsi ya. Jadi nanti kalau mau masak tuh tinggal ambil sesuai yang kita butuhkan. Di sini juga. Karena sekarang tuh musim dingin, kakekku tuh susah kalau dingin-dingin harus ke pasar karena pasarnya tuh jauh banget. Jadinya seperti ini ya, kita bungkusnya per porsi, nyimpannya per porsi, jadi kalau pas mau masak tuh enak, nggak repot. Ada terong, nanti bikin sambal terong. Aku mau masak nasi dulu. Orang Taiwan tuh kalau masak nasi sedikit ya, nggak kayak orang Indonesia masak nasinya banyak. Orang Taiwan masak nasi sedikit banget. Hari ini aku mau masak sop ikan buat kakek, sama goreng ikan. Buat aku nanti mau nyambel terong. Kakekku tuh seneng banget sop ikan karena kan empuk. Masaknya juga nggak perlu lama. Nggak perlu dicampuri dengan macam-macam. Cukup ikan aja sama bumbu. Jahe sama daun bawang. Ini ikannya kegedean, aku mau masak separuh aja lah. Masak ikan di Taiwan tuh bumbunya cuma garam sama irisan jahe. Kalau di Indonesia masak ikan goreng ikan tuh bumbunya banyak, harus diulek-ulek. Sebelum digoreng, dilap dulu biar nggak basah, biar nanti kalau pas digoreng itu nggak lengket di wajan. Kalau udah cukup ditaburi garam kayak gini, kena semua kayak gini. Pokoknya nggak perlu bumbu yang lain. Kalau ada merica bubuk, cukup kasih merica bubuk. Garam sama merica bubuk. Terus nanti pas goreng itu dikasih irisan jahe. Jahenya digoreng dulu, baru nanti ikannya dimasukkan. Nanti tinggal goreng. Terus ini aku mau masak kembang bawang kalau nggak salah namanya apa sih? Ini tuh namanya apa ya? Kembang bawang. Nek aku ngarani kembang bawang. Ini nanti mau tak oseng sama wortel. Ini yang paling yang ini agak keras ya, jadi ini mau tak buang. Jadi kakekku tuh nggak pengen ngerepotin anak-anaknya. Kalau dia masih bisa berangkat sendiri ya, dia berangkat sendiri. Kalau dia masih bisa beli apa-apa sendiri ya dia beli sendiri. Terus kalau ada anak-anaknya yang datang bawa makanan, bawa apa, itu pasti kakek tuh maunya ganti pakai duit gitu loh.
anaknya yang bawa makanan atau bawa sesuatu itu sama kakek itu mau diganti pakai uang. Sambil cerita sedikit teman-teman ya. Dulu waktu aku pertama datang Taiwan itu kan belum bisa bahasa. Sebenarnya bisa sedikit-sedikit lah. Nah, selama di PT itu, di PJTKI, di BLK, tempat kita belajar itu kan kita belajarnya sama orang Indonesia. Guru kita kan orang Indonesia. Jadi, walaupun ngajarin bahasa Mandarin, tetap aksennya kan aksen Jawa. Jadi, waktu di BLK itu agak mendingan maksudnya ya lumayan lah, lumayan bisa mengikuti gitu. Tapi waktu pas kita datang ke Taiwan, apa yang kita pelajari itu beda semua. Bukan beda semua, tapi pengucapannya itu kan beda. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari waktu di BLK itu lain dengan apa yang diucapkan oleh orang Taiwan. Perbedaan aksen itu yang membuat aku pribadi tuh bingung. Loh ini orang ini tuh ngomong apa gitu, aku tuh nggak paham. Jadi lolak-lolok plonga-plongo gitu loh. Kayak wong nggak pernah belajar gitu loh. Padahal kita udah belajar. Waktu di BLK itu ya bisa gitu loh. Ada ulangan, ada ujian tuh kita bisa. Disuruh percakapan sama apa gurunya tuh ya bisa. Dikasih soal ya bisa jawab. Tapi ketika udah sampai di sini tuh bener-bener ya Allah, ya malu, ya lucu. Dulu tuh aku pernah waktu datang pertama kali ke sini tuh disuruh metikin apa daun seledri. Jadi orang Taiwan itu kan kalau daun seledri kan nggak dimakan daunnya, yang dimakan cuma batangnya aja. Jadi waktu itu mau konian kalau nggak salah, mau Imlek ya. Jadi mereka kan belanja sayur banyak. Si bibiku ini dia bilang, Siti, tolong ini kamu pisahkan daunnya dari batangnya gitu loh. Tapi waktu itu aku tuh dibilang apa ya? Maksudnya tuh pengucapan mereka dengan pengucapan asli orang Taiwan dengan guru kita waktu di BLK itu ndak sama. Jadi aku tuh tak pikir ini disuruhnya tuh dipotong-potong semuanya. Jadi seledri itu aku potong-potong seperti seperti apa? Seperti motong sayur seledri di Indonesia gitu. Lah, pas mereka pulang nanya kan, Siti seledrinya mana? Lah itu udah tak potong-potong. Lah mereka ketawa toyo, aku kan izin di situ kan banyak orang, ada anaknya nenek, mantunya nenek, cucunya nenek. Ternyata tuh aku cuma disuruh nyiangin nyiangin daunnya, misahin daunnya dari batangnya. Tapi tak potong semuanya kayak di Indonesia. Alhamdulillahnya tuh nggak ada yang marah, malah ketawa semua. Pengalaman soal bahasa tuh banyak banget. Yang bikin malu tuh banyak banget. Tapi alhamdulillahnya tuh mereka mau ngerti kita gitu loh. Mereka kesini tuh apa kita ini orang asing gitu loh, belum bisa bahasa mereka gitu. Tapi ya pas diketawain tuh rasanya aduh malu banget. Terus ada lagi disuruh ngambilnya apa gitu. Jadi bahasa Mandarin itu, bahasa Cina itu ya, khususnya bahasa Mandarin, satu kata itu bisa punya lebih dari satu arti, tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi majikan itu lagi ngomong apa, kita harus paham dulu. Kalau nggak paham ya kayak aku, disuruh ngambil apa, yang diambilin apa. Untungnya mereka tuh baik, jadi tuh nggak pernah marah, tapi malah ngetawain. Dan mereka maklum. Aku mau masak sop ikan buat kakek. Ini bumbunya cuma jahe. Bumbunya cuma jahe sama biji koji atau goji berry ya. Ini tuh goji berry kering yang tadi udah aku cuci. Ini ikannya. Gampang banget masak sop ikan tuh. Dan ini tuh makanan favoritnya kakek.
Jadi kalau masak sayur buat kakek tuh airnya harus banyak, soalnya harus empuk. Kalau nggak empuk kakek tuh nggak mau makan. Makan siang buat kakek sudah siap. Udah tinggal nunggu nanti waktu makan. Aku mau dadar telur sama nyambel terong. Dadar telur paling gampang, dadar telur, ceplok telur, nyambel. Wah, terongnya gosong. Menu paling simple, paling menggugah selera di Taiwan. Wis ngalah-ngalah nih masakane wong Taiwan. Capekku kecil-kecil tapi pedes banget, makanya aku makanya nggak banyak, dikit aja. Wah, sudah siap sambal terongnya, nanti tinggal makan. Kakekku sudah selesai makan, sekarang tinggal giliranku makan. Tadi aku nyambel terong sama dadar telur. Terus ini ada selada yang tadi dibeli sama kakek buat lalapan. Makannya simple, tapi ini yang paling enak. Nasinya segini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman makan. Terongnya mantap, sambelnya. Jadi aku tuh nggak pernah makan bareng sama kakek karena sungkan, makanya pakai tangan. Kata kakek sih nggak apa-apa makan pakai tangan, makan aja gitu. Sini bareng sama kakek gitu, tapi akunya nggak mau. Sungkan, malu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mantep. Dulu waktu pertama kali datang Taiwan itu masih belum bisa beradaptasi sama makanan Taiwan. Rasanya makanan Taiwan tuh hambar, tawar, nggak ada rasa, nggak bisa makan. Rasanya tersiksa banget.
Pedesnya pas. Karena cabaiku kecil-kecil. Kecil-kecil pedes banget. Kalau kebanyakan, wah, nggak kuat. Kalau ini pas. Dulu pertama kali majikan tahu aku doyan makanan mentah kayak gini, mereka heran, maksudnya, lo itu kan makanan mentah, itu kan pahit, kenapa nggak dimasak dulu gitu. Aku bilang, oh tidak perlu dimasak, orang Indonesia suka sekali makan sayur mentah. Mereka nggak tahu kalau babuning geragas. Dulu aku suka beli tahu sendiri, pakai uangku sendiri, terus ketahuan kan sama kakek. Habis itu dibeliin sampai sekarang. Kakek kalau ke pasar atau beli sayur gitu, ke warung gitu, pasti beli tahu. Soalnya aku suka tahu. Kalau tempe karena belinya kan di toko Indo, jadi aku beli sendiri. Masya Allah, ngenetak aja enak. Seneng majikannya babune ngirit. Jaluannya orang aneh-aneh. Yang penting ada telur, ada bawang, enak. Nyeplok telur, dadar telur, bikin sambal, wes cukup. Alhamdulillah, sudah kenyang. Kakekku juga sudah makan. Sekarang beliau sudah istirahat. Kerjaanku siang ini udah selesai. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan videoku, terima kasih. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.